Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memaparkan tugas jaringan komputer dasar tentang NAT dan PAT. Untuk soal pertama dahulu yaitu NAT yang pertama statik. Pertama kita buat dulu jaringan yang sudah eh, yang di kelas dibuat gitu. Saya buat ulang serupa mungkin. Lalu selanjutnya konfigurasi IP di semua perangkat. Ini biasa saya screenshotin karena takut kebanyakan ya. Ya karena IP mah gampang itu tinggal masukin aja di setiap perangkatnya. Nah, setelah tadi dimasukin IP-IP-nya ini contohnya IP yang satu-satu untuk nyambung ke network, yang 2021 nyambung ke internet. Nah, setelah itu kita memberikan itu IP global kepada masing-masing yang ada di private networknya kepada PC 1 dan PC 2. Kenapa PC 3 nggak diberikan? Karena kalau tidak salah, PC 3 itu tidak ingin dihubungkan ke internet gitu. Jadi dia nanti nggak bisa internetan. Nah, berikut kode CLI-nya. IP NAT inside short static, lalu IP privat dan IP global yang mau diberikan. Terus oh ya ini CLI-nya dibuka dari router ya, bukan dari PC. Routernya adalah router yang di sini yang berperan sebagai translator. Lalu setelah diberikan IP global, jangan lupa juga gitu untuk menandai interface yang ada di routernya itu sebagai translator gitu, yang berperan sebagai translator di router yang berperan sebagai translator. Ini yang kalau di jaringan saya itu di router 1 yang berukurannya kita masuk ke router 1 lalu masuk ke interface yang ke kiri dulu di gigabit 0/0 yang nyambung ke internet kita kasih tanda bahwa itu outside. Lalu sebelahnya juga yang nyambung ke network privat itu dikasih tanda inside. Berikut hasilnya total translation ada dua statik, nol dinamik karena ini masih statik, dan interface-nya yang outside ke gigabit 0/0 dan yang inside ke gigabit 0/1. Nah, setelah itu kita routing biasa. Ini kenapa 000 kita memakai routing gateway of last resort dan subnetnya wildcard mask yang berarti itu semua jaringan. Kenapa seperti ini? Karena ini simulasi gitu bahwa internet di real life itu si IP-nya berubah-ubah. Jadi kita memegang gateway of last resort supaya bisa apa itu menandakan tujuannya tidak jelas gitu. Terus ini yang sebenarnya subnet masih nol artinya ke semua jaringan. Nah, kita jangan lupa juga kasih nextHop yang router nyambung ke si internetnya supaya bisa nyambung. Setelah kita di routing statis, lalu uji konektivitas, langsung aja di Cisco-nya dihapus dulu, Mas. Kita langsung aja contohnya dari PC 2 ke router yang ke server, itu sukses. PC 1 juga dicoba dan masih sukses ya. Kita juga coba ini, oh ini ada bekasnya. Coba web browser itu berhasil ya. Nah, kita coba juga PC 3 yang tadi tidak diberikan IP global gitu. PC3 violet, yang artinya tidak tersambung ke internet. Segitu penjelasan tugas pertama yang statik. Nanti kita akan lanjut ke yang dinamis sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mau lanjutin Kang untuk ngejelasin nomor 2 dari materi NAT, bagian dinamis. Oke, sebenarnya cukup simpel karena kita ngelanjutin topologi yang tadi gitu, menghubungin si PC 3-nya ke internet dengan NAT yang dinamis. Ya, seharusnya kita buat apa jaringannya dulu, konfigurasi IP. Cuman tadi udah di yang NAT 1, jadi kita tinggal sekarang langsung aja buat poolnya terlebih dahulu dengan kode serial seperti ini, IP NAT pool. Lalu saya kasih nama NAT dinamis. Di sini adalah IP rentang yang global, IP global yang rentangnya gitu. Kita mau kasih berapa ke berapa. Di sini saya kasih ke 51 hingga 99 lalu net masknya.
Nah, setelah dari buat poolnya untuk menampungnya, kita juga buat akses list yang buat IP privatnya supaya bisa mengakses si poolnya. Kodenya seperti ini, akses list, ini nomornya satu, permit, lalu kita masukin IP yang nanti apa masukin IP supaya masuk ke list ini gitu, agar nanti bisa terhubung dengan poolnya. Di sini saya sebenarnya typo awalnya Kang malah tiga, lupa harusnya empat, ini saya dibenerin lagi, saya bawahnya langsung bukan benerin sih, lebih tepatnya nambahin lagi gitu list ke list satu. Jadi di akses list satu itu punya saya ada dua, yang network 1.3 dan network 1.4. Nah, setelah dibuat akses linknya, kita tinggal hubungkan list dengan poolnya tadi. Kodenya itu IP not inside, source list berapa tadi satu pool, lalu nama poolnya not dinamis misalnya. Lalu terakhir tinggal uji konektivitas. Nah, langsung saja di Cisco. Oke, yang sebelumnya PC3 belum selesai ya. Sekarang PC3 belum selesai, maksudnya belum terhubung. Sekarang seharusnya sudah terhubung. Kita juga coba browser di sini di PC 3-nya. Nah, bisa terbuka. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan tentang nomor 2 dari saya, Kang. Kita lanjut ke nomor 3 aja. Stop. Oke, Assalamualaikum, Kang. Ini ketemu lagi kita bagian tugas yang terakhir, NAT 3, yaitu Dynamis yang overload atau PAT. Nah, karena ini beda gitu ya, Dynamis PAT, saya buat ulang si topologinya dari awal. Jadi nggak ngelanjutin dari yang tadi. Jadi ini benar-benar kosong, saya baru isi itu, baru apa IP-IP-nya yang router ke router, router ke switch gitu, dan router ke server. Nah, setelah saya buat ulang topologinya, kita konfigurasi IP PC-PC-nya, IP privat PC dengan menggunakan DHCP-nya. Beda dengan sebelumnya yang kita menggunakan statis gitu satu-satu. Kita sekarang konfigurasi si IP PC-nya itu menggunakan DHCP. Yang pertama yang harus kita lakukan itu masuk ke CLI-nya si router, lalu masuk ke interface yang terhubung ke switch yang ke network ini, ke LAN, dan kita buat dulu pool buat DHCP-nya dengan kode IP DHCP ini saya kasih nama IPPC. Lalu kita kasih networknya itu ini titik satu titik kosong dengan masknya segini. Lalu default router itu buat isi gateway-nya nanti kita kasih apa IP router yang terhubung ke switch yaitu 1.1, dan untuk DNS servernya kita kasih IP si server yaitu 8888. Nah, kalau sudah exit, maka nanti kita tinggal buka si PC-nya di Cisco, lalu eh, pilih ke pilihan DHCP, maka akan proses gitu untuk mendapatkan IP-nya masing-masing secara otomatis. Nah, ketika sudah si PC-nya mendapatkan IP-nya masing-masing, kita jangan lupa juga gitu, sebelum translate nanti, saya ini lakukan menandai si port di routernya itu, yang tersambung ke router sebelah internet itu saya tandain outside, dan yang ke sebelah switch di inside. Lalu buat ACL di sini buat listnya, buat nanti dihubungi ke pool. Saya buat 192.168.0 agar semua yang ada di network ini 1.0 ini masuk ke list satu gitu, supaya otomatis semua. Nah, lalu sudah buat ACL, jangan lupa juga buat poolnya untuk nanti dihubungkan dengan ACL. Seperti biasa, IP NAT pool saya kasih nama pool IP global ya, yang 20, yang rentangnya dari 50 hingga 100. Nah, ketika sudah dapat akses list, sudah buat akses list dan pool buat yang ke IP globalnya, maka kita tinggal hubungkan itu ACL dengan pool IP global dengan CPAT tadi atau overload. Sama aja kodenya seperti yang sebelumnya, yang full cuman di belakangnya ditambahi overload. Nah, sudah terhubung semua, sudah dibuat semua, tinggal hampir lupa saya buat routingnya. Nah, dari tadi saya pusing Kang, kok gak bisa-bisa ternyata lupa buat routing. Ya, IP route mah standar lah. Seperti tadi kita buat 00000 ini untuk gateway last resort dan wildcard. Masnya supaya
kemana-mana terhubung gitu karena si internet itu di real life berubah-berubah IP-nya. Agak ngeselin tadi Kang lama soalnya ini. Lupa ternyata. Nah, terakhir kita uji konektivitas, kita langsung aja ke Cisco. Eh, mana Cisco nih? Bentar Kang. Nah, uji konektivitas dari contohnya, oh ini udah ada ya, saya hapus dulu biar kelihatan fresh. Dari PC 3 ke server, ini successful. Dari PC 2 ke server juga successful. Dan terakhir dari PC 1 ke siapa namanya ke server successful. Ini saya coba kasih contoh lihat ya Kang, IP yang dikonfigurasi dengan DHCP itu. Jadi kita nggak bisa ganti karena itu otomatis. Kebetulan PC 1 mendapatkan IP-nya 3, terus PC 2 mendapatkan IP 2, dan PC 3 itu mendapatkan IP berapa dia? 4. Nah, terus apa lagi ya? Oh iya, kita coba web browser ya. Contohnya dari PC 1, PC 2 maaf. Kita contoh web browser di sini. Aduh, nge-lag. Kita contoh kasih web browser. Ini kenapa gak mau kebuka nge-lag gini, Kang? Ya, entahlah. Pokoknya semuanya udah terhubung, Kang. Malah not responding Cisco-nya. Yang penting sudah dijelaskannya tadi terhubung semua. Coba sekali lagi, Kang. Apakah bisa masuk ke web browser? Tahu ngelag kenapa, Kang? Nih, aduh, pokoknya sudah terhubung semua. Tadi sudah diuji konektivitas. Ya, segitu saja dari saya, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa, Kang. Ntar, terakhir kali, Kang. Nah, yang terbuka, yang artinya berhasil. Oke, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Selamat malam.